Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid di pagi atau sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya hidangan di surga pada setiap kali dia pergi ke masjid di pagi atau sore hari. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami akan membacakan dan menyampaikan 15 hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama tentang pahala bagi yang suka ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid di pagi atau sore hari, maka Allah akan menyiapkan baginya hidangan di surga pada setiap kali dia pergi ke masjid di pagi atau sore hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua menerangkan tentang doa malaikat bagi yang sedang beribadah di masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat berdoa untuk seseorang di antara kalian selama dia berada di tempat salat di masjid yang dia pakai untuk salat, dan selama dia itu tidak berhadas. Para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah limpahkanlah rahmat untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga menerangkan tentang semua orang bisa masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah itu? Beliau menjawab, barang siapa takut kepadaku maka ia pasti masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku maka sungguh ia enggan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat menerangkan tentang manfaat menyebarkan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullakum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima menerangkan tentang keutamaan puasa Muharram dan salat malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, afdhalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan seutama-utamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim.
Hadis yang ke-6 menerangkan tentang keutamaan sedekah memaafkan dan rendah hati terhadap sesama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak mengurangi harta dan tidaklah seseorang yang memaafkan kecuali akan mendapatkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang rendah hati terhadap sesama karena Allah kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketujuh menerangkan tentang Allah melihat hati dan perbuatan hamba, bukan rupa dan hartanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-8 menerangkan tentang memperbanyak doa sewaktu sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah sewaktu sujud, maka perbanyaklah doa sewaktu sujud. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-9 menerangkan tentang mencari ilmu memudahkan jalan menuju surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-10 menerangkan tentang dunia adalah surganya bagi orang kafir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-11 menerangkan tentang dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan amal. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maksudnya Allah atas segala puji baginya, maksudnya Allah yang Maha Agung, mutafaqun alaih. Hadis yang ke-12 menerangkan tentang pahala mengurusi janda dan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wasiyika mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa qal qa'im la yafuru wa qas-sa'im la yaftir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurus janda dan orang miskin pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Lalu aku mengira bahwa beliau mengatakan
seperti orang yang sholat sunat malam yang tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang puasa sunat yang tidak berbuka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ke-13 menerangkan tentang setiap musibah pasti ada pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatan la yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati syakwa illa ghafara Allah biha khataya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan, dan kesusahan, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali karenanya Allah akan mengampuninya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang keempat menerangkan tentang hak seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salam wa iyadihi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5: menjawab salam, menjenguk orang yang sedang sakit, menghantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakannya ketika bersih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang kelima menerangkan tentang keutamaan takziah secara sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahida zanazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tuzbana falahu qiratani kila wa mal qiratani qala mislul jabalainil 'azimain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjenguk jenazah hingga ia disalatkan maka baginya 1 qirat, dan barang siapa menghantarkan jenazah hingga ia disalatkan, hingga ia dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Lalu ia ditanya, apa itu 2 qirat? Maka beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.